حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang atas sudah ya, wa qauluhu ta'ala kamin, ini sudah, wa qauluhu wa huwa alladhi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah, wa qauluhu wa man asdaqu minallahi haditha. Firman Allah ta'ala, dan dialah yang di langit itu sebagai ilah dan di bumi sebagai ilah, sebagai sesembahan. Dan ayat yang berikutnya, wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapakah yang lebih jujur perkataannya daripada Allah. Baik. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, wa huwa alladzi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah. Dialah yang di langit sebagai ilah dan di bumi juga sebagai ilah, yaitu sebagai ma'bud, sebagai yang disembah. Maksudnya apa? Dia adalah sesembahan penduduk langit dan penduduk bumi. Bukan maksudnya seperti yang diyakini orang-orang wahdatul wujud, bahwasanya Allah bersatu dengan semuanya, atau keyakinan ahlul hulul wal ittihad, Allah itu menempel atau masuk kepada semuanya, atau seperti keyakinan setengah dari Jahmiyah mengatakan Allah di mana-mana. Bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah pembahasan masalah status dia, bukan masalah zatnya. Zatnya, dalil-dalil yang lain telah jelas menerangkan itu. Sementara ayat yang ini tidak sedang menjelaskan masalah zatnya, tapi statusnya sebagai ilah, yaitu Allah Ta'ala status di langit itu sebagai ilah, dan bagi penduduk bumi dia juga statusnya adalah sebagai ilah. Sebagaimana ucapan orang-orang Arab, fulan itu di Irak sebagai amir, di Syam juga sebagai amir. Maksudnya apa? Walaupun dia tinggal di salah satu tempat, tetapi bagi penduduk dua negeri itu dia adalah amir mereka. Bukan zatnya itu di situ dan di situ, tapi pembahasan masalah apa? Masalah status dia. Baik. Qal kama taqulu, sebagaimana engkau mengatakan, fulan amirun fi Khurasan wa fil Iraq. Fulan adalah amir, adalah gubernur di Khurasan dan di Irak. Fala yadullu ala annahu fihi ma jami'an. Tidak menunjukkan bahwasanya dia ada di dua tempat itu sekaligus. Wa kadzalika qauluh, seperti itu pula firman Allah Ta'ala, wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dialah Allah yang di langit dan di bumi. Bukan berarti Allah itu zatnya di mana-mana, tapi Allah di sini dia kembali kepada makna asalnya, yaitu al-ilah. Dia adalah sesembahan di seluruh langit dan di seluruh bumi. Sebagaimana ucapan kita, yaitu apa? Amirul Mukminin Utsman bin Affan adalah Amirul Mukminin di Khurasan, Amirul Mukminin di Irak dan di Syam dan juga di Mesir dan juga di Hijaz, seperti itu. Bukan berarti beliau di seluruh tempat, tapi bagi seluruh penduduk negeri itu Amirul Mukminin mereka adalah beliau. Tayyibal fasarahu a'immatul ilm kal imami Ahmad wa ghairihi annahul ma'budu fis samawati wal ard. Ditafsirkan oleh para imam ilmu seperti Imam Ahmad dan lain-lain, maksudnya adalah al-ma'bud, al-ilah, yaitu al-ma'luh, al-ma'bud, yang disembah di langit dan di bumi. Karena kenyataannya seluruh penduduk langit yang jujur kalau ditanya siapa ma'bud kalian, Allah. Penduduk bumi yang jujur ditanya siapa sesembahan kalian, mereka mengatakan Allah. Menunjukkan apa? Bukannya zat Allah di mana-mana, tetapi maksudnya adalah yang disembah adalah Allah, dimanapun berada para penyembahnya itu. Dan memang apa? Kekuasaan Allah, demikian pula peribadatan itu ada di mana-mana. Semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Wa fahadil ayat la tukhaliful ayatil lati fiha isbatu uluwihi subhanah. Ayat-ayat ini tidak berselisih dengan ayat-ayat yang di dalamnya ada penetapan ketinggian Allah Subhanahu, wastiwaihi ala arsyih, dan istiwa Allah di atas arsy-Nya. Bal tujami'uha, bahkan bersatu dengan, bahkan semuanya adalah berkumpul ayat-ayat ini. Yang ini bicara masalah apa? Status uluhiyah, yang itu bicara masalah zatnya. Sebagaimana Allah adalah Rabbul Alamin, di mana-mana dia adalah sebagai Rabb mereka. Bukan zat dia di mana-mana, tapi siapapun makhluk dimanapun mereka berada, kalau ditanya siapa Rabb kalian, Allah. Itu maksudnya. Tayyib. Fa inna qurbahu wa ma'iyatuhu kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatih.
karena kedekatan Allah dan kebersamaannya itu sesuai dengan kelayaan dari keagungan dan kemuliaan Dia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Baik, makna ayat ma'ruf. Qauluhu wa man asdaq, lafdhuhu istifham, istifham ingkari, artinya adalah nafi. Wa maknahu la ahad. Dan ini ma'ruf di dalam apa? Tafsir Ibnu Katsir dan para ulama yang lain. Wa man asdaqu la ahad asdaq. Ini adalah soal ingkari, artinya nafi, tidak ada. Wa maknahu la ahada asdaqu minallahi fi hadisihi wa khabarihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Tidak ada satu zat pun yang lebih jujur daripada Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, di dalam beritanya, di dalam janji dan ancamannya. Hadisan mansubun ala tamyiz. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi. Rasulullah SAW bersabda di dalam khutbahnya, inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling jujur adalah kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz ini dengan lafaz asdaqal hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i nomor yang ke 1577 dari Jabir. Dan kita tahu secara umum ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor yang ke 867 dengan lafaz inna khairal hadis. Qauluhu wa man asdaqu minallahi qila. Kembali dari matanya berarti. Dan siapakah yang lebih jujur perkataannya daripada Allah? Baik, kita baca langsung. La ahada asdaqu minallahi qaulan wala khabara. Tidak ada satu zat pun yang lebih jujur daripada Allah dalam masalah perkataan dan beritanya. Boleh qilan, boleh qalan, boleh qaulan. Karena memang apa? Masdar dari qala yaqulu itu ada 3. Semuanya boleh. Baik. Qauluhu. Berarti kita harus baca yang di atas lagi. Qala Syekhul Islam rahimahullah tentang firman Allah Ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Isa, wahai Isa bin Maryam. Juga firman Allah Ta'ala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu dalam keadaan jujur dan adil. Tidak ada yang mampu untuk merubah kalimat-kalimat Rabbmu. Salam. Dan Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa qala ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Baik, qala rahimahullahu ta'ala qauluhu wa man asdaqu minallahi qila ay la ahada asdaqu minallahi qaulan wala khabara. Qauluhu ibna Maryam adhafahu ila ummih. Dinisbatkan kepada ibunya li'anahu la abalah. Karena memang tidak ada ayah. Dan ini ma'ruf di dalam syariat Islam pun seperti itu. Yang tidak diketahui ayahnya atau ayahnya itu tidak sah, maka dinisbatkan kepada ibunya. Selama apa? Selama ayahnya tidak menilhaqkan, mengatakan oh ini adalah anak saya, maka hukum asalnya adalah nisbatnya kepada ibunya. Tayyib. Ini menunjukkan apa? Al-hukum ala dhahir. Hukum itu sesuai dengan dhahirnya. Karena masalah ayah tidak jelas, maka apa? Nisbatnya kepada ibu, karena ini yang jelas. Fahuwa min ummin bila ab. Nabi Isa itu terbuat dari ibu tanpa ayah. Fa fi hadhil ayat isbatul qaul lillahi subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini ada penetapan perkataan untuk Allah Ta'ala, sifatul kalam. Wa annahu yaqulu mata syaa idza syaa. Ya, dan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman kapanpun Dia inginkan, apabila Dia menginginkan. Tidak ada yang mampu memaksa Dia atau membatasi Dia. Wa annal kalama wal qaulal mudhafa ilaihi subhanahu qadimun nau' hadisul ahad. Dan bahwasanya perkataan dan ucapan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jenisnya itu sudah ada sejak dulu. Sejak dulu tanpa ada batas awal, Allah disifati dengan zat yang maha berfirman. Adapun tentang individu dari kalam Allah, maka itu hadis, sesuatu yang terbaharui. Kapan Allah ingin baru ada, kalau Allah belum ingin belum muncul.
Yaitu apa? Terkadang Allah Ta'ala berseru, terkadang Allah Ta'ala berbisik-bisik, terkadang kalamnya berupa perintah, terkadang kalamnya berupa berita, terkadang kalamnya berupa larangan, terkadang berupa pertanyaan, terkadang berupa hiburan, terkadang berupa hardikan dan sebagainya. Jadi tidak sejak awal semuanya itu muncul, tetapi sesuai dengan kehendaknya. Tidak seperti keyakinan, kalau tidak salah kelompok Salimiyah, kalau tidak salah, yang mengatakan apa? Kalam Allah itu sudah ada sejak awal, baik dari sisi jumlah ataupun dari sisi individunya. Jadi sejak awal tanpa ada batas awal Allah selalu berfirman, apa itu? Ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Walaupun belum mencipta iblis, belum mencipta langit dan bumi, Allah selalu firmannya seperti itu. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud dengan kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dan sampai sekarang terus Allah bicara itu sampai tak ada batas akhirnya. Itu kata mereka. Demikian pula mereka meyakini bahwasanya tanpa ada batas awal dan tanpa ada batas akhir, Allah Ta'ala selalu memerintahkan, mengatakan apa? Yaitu ihbita, yaitu turunlah kalian minha jami'an, turunlah kalian berdua, yaitu Nabi Adam dan Nabi Hawa, dari langit. Walaupun belum ada Adam, belum ada malaikat, belum ada apa, selalu Allah bicara gitu sampai tidak ada batas akhirnya. Kenapa sampai seperti itu? Karena mereka meyakini kalamullah ini bukan makhluk sehingga tidak ada batas awal. Dan dibantah oleh kelompok yang lain dari kalangan Aqlaniyah. Bagaimana mungkin dan apa hikmahnya Allah senantiasa mengucapkan itu? Iblis belum ada, belum memerintahkan Adam dan belum memerintahkan untuk sujud pada Adam, dan belum terbukti iblis durhaka. Untuk apa Allah sejak dulu sampai masa yang akan datang selalu berbicara seperti itu, melaknat iblis, fa innaka rajim, padahal iblis nggak ada. Memang ini adalah sesuatu yang betul-betul mustahil, secara syariat tidak ada dan juga secara akal pun mustahil. Maka yang benar adalah penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama sebelumnya dari kalangan ahlu sunnah, yaitu dari sisi jenis memang kalamullah itu adalah apa? Tidak ada batas awal. Yaitu Allah Ta'ala itu memang selalu memiliki sifat apa? Tanpa ada batas awal, sifat kalam, maha berfirman. Demikian pula apa? Tanpa ada batas akhir. Adapun dari segi individu kalamnya itu sesuai kehendak dia, sesuai dengan waktu yang dia inginkan. Kapan dia menyuruh Adam dan Hawa keluar dari surga? Bukan sejak dulu, tapi setelah apa? Terbukti Adam dan Hawa itu memakan dari sebagian buah-buah yang di pokok tersebut. Nah, baru kemudian ada kalam tadi. Dan seterusnya dan seterusnya. Dengan inilah terkumpul sekian banyak dalil. Inilah yang dimaksud dengan lafaz tadi, yaitu apa? Kalamullah itu qadimun nau' haditsul ahad. Jenisnya sudah ada sejak dulu. Adapun individu dan pelaksanaannya itu terserah Allah Ta'ala, sesuatu yang terbaharui. Wa fihi dalilun ala annahu subhanahu yatakallamu biharfin wa shaut. Sebentar, belum selesai. Yaitu kelompok yang Salimiyah tadi dibantah, ditentang oleh kelompok Aqlaniyah dengan kalam tadi, bahwasanya ini tidak mungkin seperti ini. Berarti kalau kalamullah itu dia terbaharui dan dia itu adanya adalah nanti sesuai keadaan, berarti kalamullah adalah makhluk, bukan sesuatu yang ada sejak dulu. Itu kata mereka. Maka yang benar adalah kalam ahlu sunnah tadi. Kalamullah memang bukan makhluk, dia adalah sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk, dia sudah ada sejak dulu. Tapi dari sisi individunya, dia adalah Allah Ta'ala berfirman sekehendak dia. Ada kapanpun Allah inginkan, dan itu bukan menunjukkan makhluk. Sesuatu yang terbaharui tidak selalu berupa makhluk. Karena perbuatan Allah bukan makhluk, sementara perbuatan Allah selalu terbaharui sesuai dengan kehendak dia. Tayyib. Qauluhu wa fihi dalilun ala annahu subhanahu yatakallamu biharfin wa shaut. Di dalam ayat ini ada dalil bahwasanya Allah itu berfirman dengan huruf dan dengan suara. Suaranya sekehendak dia, didengar oleh para malaikat sehingga para malaikat pingsan. Kemudian apa yang pertama kali bangkit adalah Jibril, didengar oleh Rasulullah, didengar oleh Nabi Musa sekehendak Allah, dengan kekuatan yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan juga apa? Punya huruf. Makanya ada ya Isa, yaitu apa? Ya adalah harfun nida, berarti ada hurufnya. Walaupun tidak kita katakan hurufnya adalah seperti huruf-huruf makhluk ini, tidak selalu demikian. Yang penting memang ada hurufnya. Tayyib. Qal kama yaliqu bi jalalihi wa subhanah. Bukan seperti
bukan seperti suara makhluk dan bukan pula seperti huruf makhluk. Tetapi apa? Secara makna memang itu adalah ada suara dan ada huruf. Adapun bagaimananya kita tidak tahu, tapi kita yakin dia itu sesuai dengan keagungan zat Allah yang maha suci. Wa fihi raddu ala man za'ama anna kalamallahu wal ma'nan nafsi. Dan di dalam ayat tadi ada bantahan terhadap orang yang menyatakan bahwasanya kalamullah itu makna yang ada di dalam jiwa, yaitu Allah tidak mampu berbicara, yaitu dalam artian mengeluarkan suara dan sebagainya. Tetapi itu hanyalah sesuatu yang terbersit di dalam jiwa Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala menciptakan kemampuan untuk, yaitu Jibril, untuk memahami apa yang Allah inginkan. Konsekuensinya adalah apa? Mereka menyamakan Allah dengan patung-patung yang membisu itu. Na'udzubillah. Ini adalah konsekuensi mereka, orang-orang yang mengingkari Allah Ta'ala mampu berfirman, yaitu dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Bahkan apa? Orang-orang Asy'ariyah, mereka ketika tidak mampu membantah dalil yang terlalu banyak tentang Allah Ta'ala berfirman, mereka mengatakan iya Allah berfirman, tetapi kalamnya adalah kalam nafsani, yaitu rohani saja di dalam jiwa, tidak terdengar dan tidak ada bukti suara apa-apa. Tapi Jibril yang tahu apa yang Allah inginkan. Menunjukkan apa? Yang mampu berbicara lebih mulia daripada yang tidak mampu bicara. Berapa banyak orang yang dia itu bisu tapi kita mampu tahu apa yang dia inginkan. Mereka ingin mensucikan Allah tapi justru menisbatkan Allah kepada sesuatu yang kurang. Dari mana kita tahu ayat ini sebagai bantahan? Karena Allah Ta'ala telah memanggil ya Isa bin Maryam, menunjukkan memang asli panggilan adalah sesuatu yang didengar. Karena apa? Ma'ruf di dalam apa pemahaman manusia, kalau orang itu bisu atau dia nggak bisu tapi dia tidak ingin mengeluarkan suara, dalam hatinya dia teriak ya fulan, tapi dalam hati nggak dikatakan dia ini sedang apa? Sedang berfirman atau sedang berbicara atau memberikan instruksi. Bukan Cuma kalam. apa? Kenapa? Bukan kalam. Memang itu bukan kalam, bukan bicara. Penat-penat dia sampai keluar otot-ototnya, orang bicara, oh dia sedang bicara, oh dia kasih perintah. Oh, nggak ada itu. Itu adalah konsekuensi dari keyakinan orang-orang Asy'ariyah, dan itu adalah kalam yang batil. Sementara di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Khalqu Af'alil Ibad, disebutkan dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda apa? Allah Ta'ala yunadi bisaut, yaitu Allah Ta'ala berseru dengan suara nanti di hari kiamat. Tayyibab idil maknal mujarrad la yusma, karena semata-mata makna itu tidak didengar, ia sekedar makna, bagaimana boleh didengar. Tayyib qauluhu sidqan sidqan fil ikhbar wa adlan fit talab, yaitu jujur di dalam pemberitaan dan adil di dalam permintaan. Lebih bagus tafsir yang disebutkan kalau tidak salah adalah Ibnu Katsir. Apa itu? Sidqan fi akhbarih adlan fi ahkamih. Itu lebih baik istilahnya dari sisi ungkapan, yaitu jujur di dalam berita-beritanya dan adil di dalam hukum-hukumnya. Tayyib fa kullu ma akhbara bi subhanahu fa huwa haqqun la miryata fihi wala syak. Maka setiap perkara yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu itu adalah benar, tanpa ada keraguan dan tanpa ada kebimbangan di dalamnya. Fa kullu ma amara bihi fa huwal adl. Seluruh yang Allah perintahkan itu adalah keadilan. Alladzi la adla siwah, yang tidak ada keadilan selain keadilan Dia. Yang lain-lain pasti ada kekurangannya. Wa kullu ma naha anhu fa batil. Seluruh perkara yang Allah Ta'ala larang itu pasti suatu kebatilan. Kalau kita melanggarnya pasti akan ada musibah-musibah, memang akan merugikan diri sendiri. Li'annahu la yanha illa an mafsadah, karena tidaklah Allah melarang dari sesuatu perkara kecuali karena perkara itu adalah suatu kerusakan. Kata Imam Ibnul Qayyim, mungkin mafsadah mahdah, kerusakan yang murni, atau mafsadah yang ghalibah, yaitu kerusakan yang secara umum ada kebaikannya tapi apa kejelekannya lebih banyak. Seperti masalah apa itu? Al-khamr wal maisir, masalah berjudi dan minum khamar itu. Ada manafi' tetapi dosanya lebih besar. Wal muradu bil kalimah, yang dimaksudkan dengan kalimat di sini, kalimatu rabbika amruhu wa nahyuhu wa wa'duhu wa wa'iduh. Perintahnya, larangannya, janjinya dan ancamannya. Wa kalimatullah nau'an. Kalimat Allah ada dua jenis, kauniyah wa diniyah. Yang bersifat kauniyah, kalau kita bilangnya alami. Kauniyah aslinya adalah apa? Ciptaan.
wa diniyah, sesuatu yang bersifat syar'iyah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.